budaya Islam pada masa awal. Ada masuk semua enggak? Coba ibu absen ya. Intan, Ajeng, ya hadir. Rizka, lanjut ya. Masuk ke penjelasan pengertian sejarah budaya Islam pada masa awal. Ada yang tahu enggak? Tulis ya. Tahu ulang. Ada yang tahu nggak ciri-ciri ini masa awal Islam? Mungkin kalian belum pada tahu ya. Jadi ditulis satu-satu. Duduk aja. Nah, yang pertama itu ciri-ciri masa awal Islam adalah masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama dan menyebarkan Islam di Mekah dan Madinah. Nah, yang pertama itu adalah itu ya, surat Iqra ayat 1 sampai 5. Al-Alaq. Terus yang kedua itu pembentukan komunitas muslim. Sebelumnya habis sama ibu dikade ya. Pembentukan komunitas muslim yaitu Nabi Muhammad SAW membentuk komunitas muslim di Madinah yang menjadi pusat perkembangan Islam. Komunitasnya itu apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada aspek ekonomi, aspek sosial dan politik, kayak gitu. Komunitas muslim di Madinah seperti perdagangan, terus kebudayaan. Terus yang ketiga itu perluasan Islam ya. Islam berkembang pesat di Jazirah Arab dan sekitarnya melalui dakwah, perdagangan dan penaklukan. Lalu keempat, pembentukan sistem pemerintahan.
Nah, Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin membentuk sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Ada juga tokoh-tokoh penting dalam sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama itu Nabi Muhammad SAW, pendiri Islam dan Nabi terakhir. Yang kedua itu Abu Bakar, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad. Yang ketiga Umar bin Khattab, khalifah kedua yang memperluas wilayah Islam. Yang keempat Utsman bin Affan, khalifah ketiga yang memperluas wilayah Islam dan mengumpulkan Al-Quran. Nah, yang kelima juga Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah keempat dan sepupu Nabi Muhammad SAW. Ada juga peninggalan kebudayaan sejarah Islam, yaitu Al-Quran, kitab suci Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang kedua yaitu hadis, kumpulan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, kebudayaan Islam pada masa awal atau abad ke-7 hingga ke-8 Masehi mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk yang pertama aspek keagamaan, ada Al-Quran, hadis, salat, dan puasa. Ada juga aspek seni dan arsitektur seperti masjid. Mungkin kan sekarang masjid sudah berkembang pesat ya di Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Ada kubah dan menara seperti arsitektur khas Islam yang digunakan dalam pembangunan masjid dan bangunan lainnya. Ada juga kaligrafi ya, seni tulis menulis yang digunakan untuk menghiasi Al-Quran dan bangunan lainnya. Aspek sosial dan politik seperti sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Ada juga hukum Islam, hukum yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis yang mengatur kehidupan umat Islam. Ada juga aspek ekonomi ya, peninggalan kebudayaan Islam seperti zakat, perdagangan. Kalau aspek pendidikan itu pendidikan agamanya pendidikan yang berfokus pada ajaran Islam dan Al-Quran seperti Al-Quran hadis, akidah akhlak, keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ada juga pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dimulai pada masa awal Islam. Kebudayaan Islam pada masa awal memiliki pengaruh besar pada perkembangan peradaban Islam dan dunia. Nah, setelah kelanjutan dari pada masa sejarah kebudayaan Islam pada masa awal itu ada juga nanti seperti kerajaan-kerajaan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Mana paham lu anak-anak tentang sejarah kebudayaan Islam pada masa awal? Jadi sebelumnya habis ya. Jadi sejarah kebudayaan Islam pada masa awal itu merujuk periode awal perkembangan Islam. Nah, ciri-cirinya yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang bisa enggak? Bisa ya, semuanya juga. Terus dan menyebarkan Islam di Makkah dan Madinah. Nah, pas menyebarkan Islam pada masa awal itu ada juga menyebarkan Islam secara terang-terangan, juga sembunyi-sembunyi ya. Mungkin kan orang jahiliyah Arab dahulu ada juga yang nggak suka sama Nabi Muhammad. Terus ada konflik. Terus ada juga apa ya? Tadi kasus dah yang menyebabkan orang-orang tersebut tidak ingin mengikuti Nabi Muhammad. Mungkin mereka punya agama sendiri, ajaran sendiri. Ada juga pembentukan komunitas Islam atau Muslim. Nah, udah ya, coba itu tanya satu orang. Bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, buat PR aja ya di rumah. Jadi kalian cari tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari masa kejayaannya, terus masa runtuhnya kepemimpinan Abu Bakar, itu PR-nya ya kerjain di rumah.
Sekian pembelajaran hari ini. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan dari yang Ibu ucapkan,